Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang dampak COVID terhadap perusahaan leasing di Indonesia. Baik, sebelum kami masuk materi, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Di antaranya, anggota kelompok kami terdiri dari 1. Widya Priska Anggraini dengan NPM 2019-1450-1226. 2. Ajeng Dwi Astiani dengan NPM 2019-1450-1228. 3. Yunita Karunia dengan NPM 2019-1450-1245. 4. Franciscus Ferdinand Mau dengan NPM 2019-1450-1256. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Karunia, NPM 2019-1450-1245. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang leasing. Yang pertama, apa itu leasing? Sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang penggunaannya diserahkan pada suatu perusahaan melalui pembayaran secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, ada pihak atau pelaku yang terkait dengan leasing. Di sini ada 4 pihak yang terkait dengan leasing. Yang pertama ada lessor, lessee, supplier, dan juga kredit. Yang pertama ada lessor. Lessor adalah pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal. Yang kedua ada lessee. Lessee adalah pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Yang ketiga ada supplier. Supplier adalah pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessor dalam bentuk barang modal. Yang keempat ada kreditur. Kreditur merupakan pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam leasing, tetapi menyediakan dana bagi lessor atau supplier. Selanjutnya ada klasifikasi perusahaan leasing. Klasifikasi perusahaan leasing terbagi menjadi 3. Yang pertama ada independent leasing company, yaitu perusahaan sewa guna independen atau terpisah dari supplier. Yang kedua ada captive lessor, yaitu perusahaan sewa guna yang merupakan anak perusahaan supplier. Dan yang terakhir ada leasing broker atau packager, yaitu perusahaan yang mempertemukan antara perusahaan yang membutuhkan barang modal dengan pihak lessor. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang klasifikasi perusahaan leasing. Yang pertama ada independent leasing company. Perusahaan leasing ini mewakili secara garis besar dari industri leasing, di mana perusahaan ini berdiri sendiri atau independen dari pemasok yang mungkin dapat memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya atau lessee. Selain itu, perusahaan dapat membelinya dari berbagai pemasok atau produsen yang kemudian disewa kepada pemakai. Lembaga keuangan yang terlibat dalam kegiatan usaha leasing adalah bank, perusahaan dan lembaga keuangan lainnya yang disebut sebagai lessor independen. Contoh dari independent leasing company yaitu seperti Adira, WOM, SOV atau Summit Auto Finance, FIF atau Federal International Finance, dan lain-lain. Yang kedua ada captive lessor. Captive lessor sering disebut dengan two party atau lessor yang melibatkan dua pihak, yaitu pihak pertama terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan leasing. Sedangkan pihak kedua adalah lessee atau pemakai barang. Captive lessor ini akan tercipta apabila pemasok atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Hal ini terjadi apabila pihak pemasok menyediakan pembiayaan leasing sendiri, maka akan dapat meningkatkan kemampuan penjualan melebihi tingkat penjualan dengan menggunakan pembiayaan tradisional. Contoh dari captive lessor yaitu ACC atau Astra Credit Company, BAF atau Busan Auto Finance dari Yamaha, dan ada Indomobil Finance dari Suzuki. Yang ketiga ada leasing broker atau packager.
Leasing broker atau packager berfungsi mempertemukan calon leasing dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing, tetapi leasing broker ini tidak memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing untuk atas namanya. Namun, perusahaan ini memberikan satu atau lebih jasa-jasa dalam usaha leasing yang tergantung pada apa yang dibutuhkan dalam suatu transaksi leasing. Contoh dari leasing broker atau packager ini yaitu seperti Era, Mentari, Raywhite, Columbia, atau Columbus. Selanjutnya ada ciri-ciri leasing. Ciri-ciri leasing pertama yaitu umumnya terdapat keterkaitan antara jangka waktu leasing dengan masa kegunaan barang leasing. Yang kedua, hak milik dari barang leasing terdapat pada pihak lessor. Dan yang ketiga, barang yang menjadi objek leasing adalah barang-barang yang digunakan untuk keperluan suatu perusahaan. Itulah tadi beberapa pengertian dari leasing. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Widya Priska Anggraini. Sejak COVID dikonfirmasi oleh World Health Organization (WHO) sebagai sebuah pandemi, semua negara dapat merasakan secara langsung dampak yang disebabkan oleh penyakit berbahaya ini. Indonesia juga berpengaruh dalam keberadaan COVID-19 ini. Selain penyakit yang berbahaya ini, dampak yang dirasakan oleh masyarakat, COVID-19 juga mempengaruhi sektor bagian bisnis dan industri bagi tanah air. Lembaga pemeringkatan kredit tersebut juga menjelaskan bahwa dampak COVID-19 akan sangat dirasakan oleh perusahaan pembiayaan, salah satunya yang dirasakan pihak leasing di Indonesia, di mana dampak COVID terhadap pihak leasing yaitu ada 6. Satu, restrukturisasi pembiayaan kepada debitur menyebabkan penurunan pendapatan perusahaan pembiayaan. Maksudnya di sini restrukturisasi merupakan upaya penyelamatan kredit bermasalah yang meliputi upaya rescheduling, restructuring, and reconditioning. Adanya upaya restrukturisasi harus diikuti dengan adanya penilaian kembali yang lebih mendalam terhadap usaha yang di usaha debitur, yang meliputi apakah usaha debitur masih memiliki potensi atau tidak untuk dapat dilakukan restrukturisasi, agar tidak terjadi pengulangan restrukturisasi untuk satu perjanjian hutang dari debitur yang sama. Restrukturisasi pembiayaan kepada debitur menyebabkan penurunan pendapatan perusahaan pembiayaan dikarenakan banyaknya debitur yang mendaftarkan dirinya untuk mengajukan restrukturisasi. Selain melamahnya penyaluran pembiayaan, perusahaan juga mengalami penurunan laba bersih yang sebenarnya disebabkan oleh kebijakan restrukturisasi kredit. Sebagaimana di perbankan, restrukturisasi kredit memang harus dilakukan. Pandemi virus COVID-19 ini telah mengakibatkan banyaknya debitur yang kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan. Restrukturisasi ini dampaknya cukup besar, tetapi memang di sini adalah saatnya kita harus bergotong royong, kita harus saling membantu. Bukan merupakan tugas industri pembiayaan saja, tetapi seluruh bagian yang mempunyai ikatan dengan pinjam-meminjam tentu harus melakukan hal ini. Sehingga banyaknya yang mengajukan restrukturisasi ini menyebabkan penurunan pendapatan pembiayaan. Dampak yang kedua yaitu penagihan, di mana kesulitan penagihan angsuran kepada debitur dikarenakan dampak COVID-19 maupun larangan pemerintah daerah terhadap perusahaan pembiayaan maupun industri lainnya. COVID-19 juga membuat perusahaan pembiayaan menghentikan kegiatan penagihan atau collection terhadap debitur. Sisi lain, perusahaan pembiayaan harus memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman kepada kreditur. Industri jasa keuangan perusahaan pembiayaan atau multifinance berada dalam kondisi tertekan dari sisi keuangan saat ini. Berdasarkan dari hasil riset yang saya baca,
bahwa OJK menghimbau perusahaan pembiayaan tidak menyita kendaraan kepada debitur yang baik dan terdampak COVID-19. Jika memang sebelum COVID-19 sudah macet atau bermasalah, maka penanganannya tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Perusahaan pembiayaan atau multi finance merupakan pembiayaan yang harus menghadapi kondisi kesulitan menagih pinjaman kepada debitur karena pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut dengan PSBB. Di sisi lain, perusahaan juga harus mengembalikan pinjaman modal dan merestrukturisasi kontrak-kontrak debitur yang terdampak pada COVID-19. Sementara bagi debitur yang sebelum masa COVID-19 memiliki rekam jejak buruk, maka ketentuan penarikan masih diperbolehkan sesuai perundang-undangan. Jika memang sebelum COVID sudah macet atau bermasalah, maka penanganannya tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Ketentuan debitur yang dapat merestrukturisasi pinjaman tersebut tercantum dalam peraturan OJK nomor 14/2020 tentang kebijakan kontrasiklikal dalam dampak penyebaran corona disease 2019 bagi lembaga jasa keuangan non-bank. Dalam POJK itu menyebutkan adanya penilaian kelayakan oleh perusahaan pembiayaan kepada debitur yang berhak mendapatkan restrukturisasi. Yang ketiga yaitu terkait pinjaman. Perusahaan pembiayaan juga harus tetap melakukan pembayaran kepada perbankan atas hutang-hutangnya. Namun begitu banyak jumlahnya customer yang melakukan restrukturisasi. WHO juga menetapkan bahwa virus corona ini sebagai pandemi yang global, yang saat ini masih menjadi concern bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Saat virus corona menjangkit banyak orang di Tiongkok, lalu menyebar ke berbagai negara, dari situ pemerintah mulai memberlakukan kebijakan dan program bagi orang yang terdampak dari COVID ini. Kebijakan keringanan cicilan juga diluncurkan oleh pemerintah. Maka dari itu, OJK menjelaskan bahwa keringanan pembayaran cicilan akan diberikan kepada debitur yang kondisi perekonomiannya terkena dampak wabah virus corona, termasuk di dalamnya pedagang yang pendapatannya berkurang, dapat mengajukan keringanan cicilan. Kebijakan OJK itu meminta kepada bank atau perusahaan pembiayaan untuk memberikan relaksasi atau keringanan pembayaran kredit bank atau pinjaman leasing kepada debitur yang pekerjaannya terdampak langsung atau tidak langsung pada pandemi corona ini. Keringanan pembayarannya juga dapat berupa penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu cicilan, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, dan yaitu penambahan fasilitas leasing atau kredit, dan konversi kredit atau leasing menjadi penyertaan modal sementara. Yang keempat yaitu sumber dana perbankan menghentikan pencairan dana kepada perusahaan pembiayaan yang mengakibatkan mengalami masalah likuiditas. Dampak COVID-19 ini sangat mengganggu industri perbankan. Paling tidak tiga jenis dari risiko. Tiga jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Yang pertama, risiko kredit, yaitu karena debitur tidak melakukan kewajibannya. Yang kedua yaitu nilai pasar, karena surat berharga milik bank turun nilai pasarnya. Yang ketiga yaitu resiko likuiditas. Resiko ini dapat terkait dengan debitur yang tidak melakukan pembayarannya. Kredit macet dengan skala yang besar, seperti Dunia Teks, Krakatau Steel, dan 3 Pilar Sejahtera, dan lainnya. COVID menambah potensi kredit macet
terutama pada sektor pariwisata, hotel, angkutan, pusat perbelanjaan, dan lainnya. Ini harus tinggal di rumah dalam rangka upaya menghentikan penularan COVID. Dampak tidak langsung, banyak perusahaan yang mengalami gangguan rantai pemasok atau disebut juga supply chain. Khususnya untuk usaha yang menggunakan bahan baku impor dari negara yang terdampak COVID juga, misalnya Tiongkok. Dan ada juga yang mengalami masalah dalam hal penjualan ekspor apabila negara tujuan ekspor juga terdampak COVID. Dampak tidak langsung yang dialami bank juga kredit macet dari perusahaan pembiayaan atau finance company. Mereka memberikan kredit kendaraan seperti motor dan mobil yang terdampak COVID seperti pengemudi Gojek, taksi, dan sebagainya. Karena sumber dana perusahaan ini umumnya dari bank. Masalah ini akhirnya diteruskan kepada bank kreditor dan jadi potensi kredit macet juga. Kelima, pembiayaan baru berkembang karena daya beli masyarakat dan likuiditas pembelian yang ketat menjadi hak yang paling penting. Nah, dampak selanjutnya yaitu berkurangnya pembiayaan akibat daya beli masyarakat yang rendah dan likuiditas pembiayaan yang kuat. Jadi sekarang ini masa pandemi COVID-19 itu mengakibatkan pendapatan masyarakat yang menurun. Dengan menurunnya pendapatan tersebut, maka permintaan juga menurun. Hal ini berkaitan dengan daya beli masyarakat. Dengan pendapatan yang menurun, maka masyarakat menjadi ragu untuk membeli sesuatu yang tidak terlalu dibutuhkan. Masyarakat jadi membeli barang-barang yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini membuat daya beli masyarakat menurun. Selain itu, persyaratan masyarakat yang ketat juga membuat masyarakat menjadi takut tidak bisa membayar karena pendapatan yang berkurang. Yang non-performing atau NPE akibat kemampuan membayar debitur berkurang dan berkurangnya pembiayaan baru. Rasio NPE menunjukkan kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan ini. Rasio ini menggambarkan risiko kredit pada aktiva perusahaan dalam menyalurkan pinjaman. Begitu. NPE yang tinggi akan memperbesar piutang yang tidak tertagih, sehingga dapat mempengaruhi penerimaan kas dan laba perusahaan dapat menurun dan berpotensi mengalami kerugian. Semakin tinggi NPE ini, maka semakin buruk kualitas pinjaman perusahaan pembiayaan yang menyebabkan meningkatnya jumlah pinjaman bermasalah. Gitu. Industri pembiayaan diperkirakan harga tambah 1% akibat pandemi COVID saat ini. Pada masa pandemi COVID-19, tantangan jumlah pinjaman bermasalah. Gitu. Industri pembiayaan diperkirakan harga tambah 1% akibat pandemi COVID saat ini. Pada masa pandemi COVID-19, tantangan yang harus dihadapi industri pembiayaan itu yaitu menjaga arus kas dan meningkatkan rasio non-performing atau NPE. Pinjaman yang disalurkan dan laba bersih mengalami penurunan. Sebaliknya, rasio non-performing financing meningkat. Penurunan pengeluaran pembelian diakibatkan daya beli masyarakat dan permintaan konsumen yang menurun. Salah satu contoh berkurangnya daya beli masyarakat yaitu dalam pembelian kendaraan.
penyaluran pembiayaan kendaraan ini merupakan penyumbangan 60 sampai 70% dari total pembiayaan industri pembiayaan tersebut. Itu dia menurun signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jadi meningkatnya rasio non-performing financing atau NPE, menurunnya jumlah penyaluran pembiayaan dan laba akan mempengaruhi kinerja keuangan. Nah, kinerja keuangan ini adalah keputusan yang dibuat secara terus-menerus oleh pihak manajemen perusahaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara efektif dan efisien, begitu. Nah, banyak hal yang menjadi tolak ukur kinerja suatu perusahaan itu. Saya ambil contohnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau profitabilitas. Nah, berikut kemampuan mengendalikan pinjaman bermasalah atau NPF, dan yang terakhir kemampuan mengeluarkan dana ke pihak ketiga untuk pembiayaan atau yang disebut juga FDR, begitu. Demikianlah analisa kami tentang dampak COVID-19 terhadap perusahaan leasing. Mohon maaf apabila ada kata atau pengetahuan yang kurang pada analisa kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.